orang tua tuh pernah ke Jepang kan sehari setahun. Lu ke Jepang sehari ke Aeon kali, JGC. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua, sahabat-sahabat senang karya atau karya people, karyawan, karyawati, dan segala macam di luar sana yang mungkin sedang menonton ini. Atau mungkin kepada teman-teman pekerja di One Creativerse yang kalau nggak nonton gajinya dipotong. Terima kasih banyak sudah mau menonton kembali di podcast Ketar Ketir, podcast ngobrol santai dengan karyawan berujung karir. Masih bersama saya Dwika Putra di sini. Kalau memang tadi Anda mikir ketar-ketir kok santai dengan karyawan berujung karir, Anda pasti baru pertama kali nonton di episode ini karena kami bikin singkatan suka-suka kami. Jangan bacot. Saya Oke. boleh mundur nggak? Saya Nggak baru boleh. tahu judulnya. Tidak boleh mundur. Oke. Jadi di podcast hari ini sebenarnya bukan podcast sih karena pakai audio. Webcast hari ini. Ya bolehlah. Webcast hari ini gua bakalan ngobrol dengan salah satu Oke people terbaru, salah satu ya. 9 berarti nilainya. Kalau salah 2, 8. Iya kan? Dengan salah satu karyawan termuda, karyawati termuda. Bener ya termuda? Saya menolak untuk ketawa. Termuda kan lu ya? Umur berapa umur? 2. 22. Benar, termuda sejauh ini. Jennifer. Halo. Garcia apa? Gracia? Gracia. Gracia. Marsyanda. Marsena, ya Jennifer GM. Halo, Jennifer, biasa dipanggil Jejen apa? Jen doang ya? Nggak pakai Jejen ya? Terserah sih, seenaknya Biasa apa? aja. Ipel ya, Ipel. Nama Instagramnya Ipel. Iper. Oh. Kan Jennifer. Jeruk nipis peres kan, Iya. Jennifer kan. Jadi Iper. Iya. Iper. Makmu Iper gitu ya. Kiper maksudnya. Oke, terima kasih. Saya haus. Oke, Jen ini sebenarnya posisi awalnya adalah copywriter di junior copywriter lebih tepatnya di Rio Renjana Kreatif atau RRC. Wah iya singkatannya RRC. Lupa. Ya Jennifer ini sebagai copywriter, junior copywriter di RR dan sekarang berpindah sementara menjadi belum ada jabatannya ya. Belum. Tapi memang akan dipindahkan Ya. jabatannya tapi tetap di Rio Renjana Kreatif karena katanya dia nggak suka kopi. Maksudnya nggak suka bikin kopi. Ya. Betul. Itu kerjaan Fahmi biasanya kalau bikin kopi. Ya, oke. Jen, lu kan baru lulus kuliah ya berarti ya? Iya. Terus lu langsung magang pertamanya kan di RR. Betul. Kenapa pas magang lu akhirnya menerima tawaran full time? Emang kenapa? Loh kan ternyata maksudnya ini baru ketahuan ternyata lu nggak suka bikin kopi. Iya. Kopi, COPY. Copai ya, kopi gitu. Baru tahu sekarang, baru berasa gitu atau gimana? Iya, baru kerasa sekarang gitu. Baru terbukakan matanya kalau ternyata Mau komen nggak jadi? Oke. Karena ternyata tulisan saya jelek. Jadi saya tahu diri gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk sepertinya nggak cocok deh kalau kopi begitu. lu kuliah jurusan Sastra Inggris, sastra Inggris di kampus Maranatha. Maranatha. Alma materku, sumber ilmu pencapai cipta. Beuh. Ajar kami untuk mengerti bagi Indonesia. Itu apa anjir? Mars Maranatha? Iya. Serius? Tuhan jadi tumpuan abadi Dirgahayu Maranatha. Gue aja nggak tahu loh Mars kampus gue loh. Gue cuma tahu Mars sekolah gue. Gila. Sayang banget lo sama kampus berarti lo ya? Enggak sih, cuman kalau suruh nyanyi kan lama-lama hafal aja liriknya gitu. Iya. Enggak, kalau gue nggak hafal kampus gue karena nggak sayang-sayang banget. Tapi kalau sama sekolah gue sayang banget. Sekolah juga gue inget sih ada yang SD SMP. Gue SD SMP SMA hafal semua. Gua. SMA gue nggak inget sana karena gue nggak cinta SMA. Oh, Udah gitu aja. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Pengen bergerak aja. Gitu. Oke, Jen, lo kan lulus sastra Inggris. Kenapa lo milih untuk akhirnya mau magang dan full time gitu ya? Beneran jadi full time. Lo kan dari anak magang gitu. Iya. 2 bulan ya waktu itu kalau nggak salah. 3. 2 ke 3 ya. Iya, 2 mau ke 3 terus gue ajak full time dan lo mau. Betul. Why? Why Kenapa not? ilmu sastra Inggris lo nggak kepake dong?
Ah, iya sih, kalau dipikir-pikir nggak dipakai. Cuman bisa dibilang saya desperate ya waktu itu untuk cari kerja. Oke. Jadi kayak Memang spesialisasi gue ngambil orang-orang desperate. betul, terima kasih makanya gitu ya waktu udah terima kayak saya senang Nggak, sekali. soalnya biasanya lebih murah. Betul. Enggak. Terus. Jadi kayak kan biasanya orang lulus tuh dikejar-kejar tuh cari kerja kan. Dari beberapa keluarga juga bukan orang tua tapi sebenarnya dari keluarga besar biasalah. Biasalah Cina. Ya salah ya, dikejar-kejar udah kerja belum gitu kan, udah dapat kerjaan belum, mau udah cari kerjaan belum. Mau carinya apa gitu ya, tapi emang nggak bantu nyari, cuma nanya-nanya doang gitu. Bacot doang. Iya gitu, cuma nanya udah lulus kan kok belum dapat kerja, terus kayak ya udahlah gitu. Terus backhanded compliment gitu. Ih nggak apa-apa nih kalau belum dapat kerja, penting happy kan ya. Gitu ya. Enggak sih, nggak ada backhand gitunya, nggak ada. Berarti Cinanya kurang nih. Iya. Kalau Cina banget gitu pasti. Untungnya ya, karena jarang juga sih ketemu sama keluarga besar gitu, dan gak punya grup WA untungnya, jadi saya terhindari dengan yang Gua ada grup WA, tapi gue leave. Gue udah tahu isinya bakalan kayak gimana, so mendingan gue leave. jadi ya setidaknya cukup tame lah gitu isinya, nggak sampai kena mental gitu kayak enggak. Nah, gue kan ngerti ya, tame Iya. itu apa. Mungkin untuk kalian di sini yang nggak ngerti, tame apa sih maksudnya? Tame itu buka Jinak ya. jinak. Jadi agak lebih sopan. Iya, sopan. Pengen cari yang lebih pas, cuman paling bener bener jinak jinak, sih. iya. Ya, walaupun agak kehewani gitu ya, lebih Iya, ke hewan tapi Nggak ya. apa-apa. Kalau Valian nggak akan tersinggung, dia kan biji-bijian ya. Jadi lebih kena bati dia. It's okay. Oke. Terus gue tuh selalu penasaran, ini gue tanpa bermaksud menghina atau merendahkan atau mengecilkan teman-teman di sastra gitu ya. Apa sih yang dipelajari di sastra? Buat saya bukan buat saya sih, emang yang dipelajarin satu kuliah gitu ya. Ada literatur, ada grammar, nulis, listening, yang biasalah skill-skillsnya gitu. Terus nanti kalau udah semester 5 dipisah, ada yang linguistik, ada yang literatur. Literatur tuh lebih kita menganalisis karya sastra. Kalau linguistik tuh lebih ke yang sainsnya. Jadi kita membedah kata gitu, membedah bahasa. Etimologi, Iya, gitu ya. sebuah karya gitu, beda. Karya. Terus apa yang membuat lo dulu milih sastra Inggris, Bre? Kan SMA jelek. Jelek Nilainya. banget. Nilainya Iya, oke. jelek. Jadi kebetulan kan di IPA tuh. Kalau IPA jelek kan gak ada harapan Tadi ya katanya kemana-mana. sekarang IPA. Sains. Oh iya, mata kuliah. Oke. Sains, oke. Penjurusannya IPA. Ya jurusannya IPA. Kenapa IPA? Karena pas penjurusan sama SMA dimasukinnya ke IPA gitu. Kan harus psikotes kan biasa. Hah? Iya SMA. Penjurusan lu pakai psikotes? Iya. Minat dan bakat? Iya. Hah? Iya. Iya. Saya jawab lagi sekali lagi. Iya. Untuk Oke People. Jadi iya. bukan nilai. Bukan. Kan kebetulan tuh waktu itu yang kurikulum 2013 yang baru gitu. Jadi kita jadi tumbal gitu, baru KBK masuk. ya? Berbasis kompetensi itu Baru masuk kelas 10, SMA kelas 1 udah harus ada penjurusannya gitu. Jadi dites. Tapi gue nggak bisa terlalu relate karena zaman gue IPA, bukan zaman gue, sekolah gue IPA-nya tuh masih ada sejarah. Jadi IPA gue tuh ada sejarah geografi, yang nggak ada sosiologi ekonomi. IPS gue masih ada. Oh IPS sudah nggak ada. IPS nggak ada IPA-IPAannya, tapi IPA-nya masih ada IPS-nya. Jadi gue nggak relate nih kalau IPA lo. Kelas sejarah sih ada, tapi sejarah Indonesia aja. Kalau yang kelas IPS sejarah sejarah Dunia. internasional, sejarah dunia. Oke. Itu bedanya. Terus IPA lo jelek. IPA gue jelek. Tadinya mau masuk psikologi, cuman kan karena IPA-nya jelek nggak ada harapan. Wah, saya ingat cerita ini. Saya ingat ya cerita orang masuk psikologi gagal nih. Siapa ya? Masuk psikologi gagal karena matematikanya jelek. Siapa ya? Kayak inget gue. Oh kalau gue nggak nyampe nyoba aja enggak. Udah lihat dari nilai, nggak mungkin itu Bagus itu, berarti gitu emang punya kan. visi ke masa Iya. depannya gitu. Bahwa Iya. aku tidak mampu gitu, bukan karena tidak tahu. Gitu Iya. kan, ya. Kayak pernah dengar saya. Siapa ya?
Jadi ya nggak mungkin lah gitu bisa masuk psikologi dengan nilai yang seperti itu. Betul. Emang kalau udah nggak bisa jangan dipaksa lah. Iya, daripada kan nanti tertekan gitu kan masuk. Iya, daripada masa masuk psikologi keluar, masuk lagi psikologi lagi kampus lain keluar, masuk lagi baru pindah jurusan perfilman kan kayak gak jelas gitu. Ya mendingan gini bagus Jan. Tapi nggak apa-apa sih kalau akhirnya dapat ke jalan yang benar sih. Mereka tahu diri akhirnya kalau nggak cocok. Sukanya tahu diri. Oke. Nah, jadi lu milih sastra karena sejujur-jujurnya karena lu ngerasa otak gua kayaknya nggak nyampe di IPA maupun IPS gitu ya? Iya, orang tua pengennya masuk akunting atau nggak manajemen. Tapi gua nggak mau ngitung. Ini gua gestalt banget deh. Gua bingung banget deh. Lu nggak gini, lu udah masuk IPA, Iya. kan? Terus orang tua lu mikir, aha, kamu harus masuk akunting. Dari mana? Wah, gila. Malu dulu kuliah apa? Akunting. Oh, pantas Bapak? Bapak nggak kuliah. Sempoa. Iya, SMA. Oh, SMA. Oh iya, saya tidak ada maksud om papanya Iber. Ya, bercanda aja. Nggak akan nonton kok, santai. Buta huruf? Oh, enggak juga kan? Nggak. Oke, saya nggak ada maksud kepada teman-teman. Oke, terus? Jadi, lo masuk sastra Inggris? Iya. Kenapa nggak sastra Indonesia atau sastra Jepang gitu yang lebih? Masa-masa itu tuh lagi masa-masa yang lagi seneng banget sama nonton film western. Oh, series. Film barat. Nonton Iya. film series. Iya. Jadi Skripsi lo apa? Joker. Oh. Ya, kebetulan yang tahunnya aku sebenarnya udah ada tuh film kelasnya. Cuman baru-baru pas tahun 2016 ada filmnya tuh sebagai mata kuliah tetap, bukan mata kuliah pilihan lagi. Nah, jadi bisa jadi bedah film. Iya, jadi bisa bedah film juga. Tapi tetap aja mesti ada dianalisis dari karya si sastranya. Jadi kayak antara pilih konflik, temanya atau karakter. Jadi dari sudut pandang sastrawinya lah ya. Iya. Ya. Sastrawi itu tadi teman kita. Iya. Muhammad Iqbal Sastrawi. Jawi maksudnya Jawi. Oke. Apa yang lu analisis dari Joker? Karakternya. Karakter. Berarti quote yang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti itu lu bedah juga? Enggak. Kita bener-bener pure dari karyanya. Karya. Iya. Apa yang menarik dari itu? Dari Menurut Joker. lu? Iya. Lu setuju nggak bahwa dia dari awal memang sudah ada bibit sebagai penjahat? Sudah ada. Soalnya secara studinya juga dia kan punya mental health issue, masalah mental gitu. Dan gak diobati gitu, gak ditangani dengan baik. Bukannya ada minum obat ya awal-awal? Iya, tapi kan di awal-awalnya terus akhirnya dibuang, kan sama pemerintahnya kan kayak dikasih. nggak dikasih, udah kayak bodo amat lah lu hidup mau gimana gitu. Udah masa-masa sekitarannya juga ada kejadian-kejadian, jadi kayak butterfly chain effect. Jadilah akhirnya dia Ya. lepas diri gitu. Paham. Terus apanya lagi yang lu bahas soal Joker? Gue tuh sampai lupa di film Joker yang itu ada Batman-nya nggak sih? Ada, cuman sebagai masih anak kecil, masih bocil. Oh, yang dia digambarin dia Iya. nembak gitu ya? Yang nembak itu orang yang suruhannya Joker ya? Bukan suruhan, dia kayak fans fanatiknya gitu. Oh iya, yang pas dia akhirnya Iya. berhasil Kan dia akhirnya bisa kayak orasi ya, gitulah jadi kayak gitu. jagoan, terus sehingga muncullah Joker-Joker itu Ya, ya. orang-orang kan jadi terinspirasi gitu kayak. Kalau ada yang ngomong spoiler alert, gue tabuk ya. Ada yang ngomong bahwa ini spoiler, gue tabuk. Itu film udah berapa? 5 tahun ada 2019 ditonton. 3 tahun, udah jauh Iya. banget ya. Oke. Terus Ya kan Joker tuh dilihat sebagai penyelamat lah untuk kaumnya gitu. Soalnya di film itu kan terlihat banget kontras antara yang Kaya dan tajir yang miskin. sama yang miskin gitu kan. Jadi pas si Joker ini terkenal gitu. Champion of the poor lah ya. Ya, champion of the poor, kayak nunjukin kayak orang miskin juga bisa berbuat sesuatu gitu. Lu kalau nggak berbuat sesuatu nih orang kaya nih ngebiarin kita miskin terus, kehidupan kita tetap sengsara, kita bakal berontak gitu. Eat the rich ya. Gue jujur gue lupa lo endingnya Joker. Endingnya itu kan ya? dia masuk ke mental Yang itu. dia masuk ke mental Asylum. ditangkap siapa ya?
ditangkap sama polisi-polisi ece-ece doang, belum ada yang orang-orang biasa kita nonton di Batman-nya, nggak ada. Gue lupa loh, gue bener-bener lupa loh. Tapi gue inget, gue nonton itu gue merasa sangat tidak nyaman. Emang. Gue dibikin ngerasa nggak nyaman dari awal sampai akhir, kayak apa ya, kayak risih gitu ya jadinya. Kayak ini bisa kejadian nih, gitu. Iya. Jadi tuh beneran bisa gitu. Terus, Walaupun tahu DC itu gelap dibandingkan Marvel ya, tapi tetap aja buat gua itu kayak DC bisa segelap ini gitu kan, kayak bener-bener pure ekstrim banget gitulah. Iya. Which menurut gue sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari Batman ya, terutama Batman. Kalau menurut gue gitu, Batman itu kan justru kebalikannya banyak hero. Iya. Dia yang warnanya hitam, dia yang warnanya monokrom hitam gitu. Musuh-musuhnya yang warna-warni kan, Joker, Iya. Penguin ya putih sih, terang gitu. Terus kayak si siapa, Riddler yang warna aneh-aneh itu kan. Kalau di skripsinya aku ngebahas juga tentang pakaiannya Joker gitu. Awalnya kan di film dia cuma pakai pakaian earth color gitu, biasa, plain. Ketika Tapi kan menggila, ketika dia jadi jadi Joker merah. jadi warna-warni gitu, kayak nunjukin akhirnya tuh dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Nggak Biasa. perlu succumb to community. Iya, nggak takut sama omongan orang, nggak takut dijudge, tapi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ini lu gitu. pakai earth color nih, bajunya warna tanah, kepalanya Iya. warna lumut. Iya, bentar lagi nanti saya jadi Joker. Gimana guys? Kenapa jadi gimana guys? Lu pikir kita lagi live streaming? Enggak ada. Komen di bawah ya. Gak ada. Jen, terus apa yang gua akan langsung, karena gue suka banget mengeksplor keluarga gitu ya. Apa yang dikomentarin sama bapak mak lu pas lu bilang lu pilih sastra Inggris itu dulu deh. Orang tua cuma ngomong gini sih, ya udah kalau kamu mau sastra Inggris ya sok aja, tapi jangan berhenti di tengah-tengah, beresin sampai akhir. Bener tuh. Kan itu kan pilihan kamu gitu. Jadi harus tanggung jawab sama pilihan kamu. Bener. Apalagi 2 kali pindah tuh, nggak baik banget. Nggak baik. Terus pas akhirnya dari sastra Inggris nggak dipakai ilmunya tuh gimana? Maksudnya kan dalam tanda kutip ya, Iya. nggak dipakai terus malah jadi ya bekerja di agency gitu. Gak apa-apa sih, saya mah senang-senang aja. Soalnya ada duitnya. Enggak juga. Terus? Kan punya moto sekarang ya sejak lulus kuliah, I wanna live not just survive. Wih. Karena dulu saya hidup sekedar kayak yang penting mah udahlah gitu. Yang penting tidak mati. Yang penting gak mati lah gitu. Iya. Ya udahlah besok, ya udah lihat nanti besok, lihat nanti. Tapi kalau sekarang tuh lu ingin menikmati hidup lah gitu. Jadi walaupun ada kesusahan mau gimana, ya nikmati gitu. Nggak cuman kayak dulu mah kayak gitu kan. Apa itu lu sendawa masuk angin anjing? Itu apa lu Iya dikerokin gitu. anjing? Pokoknya kalau ada masalah teh kayak gitu kan, pengen nyerah aja lah gitu, kayak bodo amat lah gitu. Oke. Survive atau enggak bodo amat gitu. Ya. Ya, sekarang Kalau lebih- sekarang kayak harus lebih ada gitu. hasilnya ya. Iya, harus Nggak, bisa. Orang tua lu gimana pas akhirnya kayak, "Mah, aku dapat kerja." gitu. Wah, jadi apa gitu. Iya, cuman Kerja kayak di oh agency. kerja gitu. Terus kayak jangan pikir-pikir, kamu yakin mau kerja? Terus kayak ya iyalah mau kerja. Terus kayak oh ya udah gitu. Woles sekarang- banget emang. Iya, sekarang nyari kosan lagi ya. Iya, mau deket-deketan sekarang nyari kantor. kosan, cuman kayak kalau pas mau cari kerja ya apa ini juga pikir-pikir yang benar, apakah ini emang kerjaan yang kamu mau atau gimana. Itu poin bagus. Harusnya menurut lu sastra Inggris tuh kerjanya jadi apa sih? Lu pernah nggak mikirin itu? Pernah. Kan pas awal masuk kan orang tua sih nggak masalah ya, tapi kan orang-orang bercuap ya, berkeluar suara menanyakan, "Hah, sastra Inggris? Mau jadi apa kalau lulus?" Anda dulu sandiwara radio ya kayaknya. Suaranya harus begitu ya. Terus Kalau enggak orang-orang ada yang nanya kan biasa basa-basi, Jen, kamu udah sekarang kuliah ya? Iya, kuliah tante. Wah, jurusan apa? Sastra Inggris tante, langsung hening gitu. karena langsung nggak tahu sih. Iya, jadi kayak kalau yang lain teh ke koko saya gitu, ke abang saya, lulusan apa? IT. Oh, IT bagus ya prospeknya, kerjanya ini itu, Benar, itu, benar. gajinya besar Benar, gitu. benar. Kayak ya sudahlah gitu. Iya, karena maksud gue kayak ya to be fair gitu. Temen gue ada yang lulusan sastra Belanda. Terus gue yang kayak what can be done with that? Ya, Jujur aja kayak gitu. nggak ada Gua- prospek maksud gitu gua, kan gitu. ngerti. Mungkin gini, gue kan science ya. Iya. Gitu. Dan science tuh jalurnya ya Luas, jelas ya. gitu.
Dan meskipun ada juga yang kayak beberapa nggak jelas, kayak ada jurusan fisika murni gitu, kayak ya udah kan lu jadi fisikawan Iya. gitu, physicist kalau Iya. bahasa Inggrisnya. Which selama badan risetnya tidak banyak, lu nggak bisa kerja di mana-mana sebagai fisikawan murni sebenarnya, pasti nempel di sesuatu yang lain. Kasarnya kan gitu. Iya. Nah, gue IT kan gue nyebrang banget nih gitu. Cuman maksudnya kayak sastra Inggris tuh gue nggak kebayang kayak apakah jadi pegiat literatur gitu, apakah penulis, apakah apa gitu. Ya udah, jujur aja yang pertama pasti di benak orang jadi guru. Pasti Tapi jadi guru kan FKIP. Ada enggak, sekarang orangnya jadi guru private aja, waktunya Oh. sendiri, kamu bisa cari anak sendiri, santai gitu. Kalau enggak ajarin anak tante mau enggak gitu kayak. Terus Padahal diskon dong, diskon gitu iya, ya. padahal kan basicnya aku bukan ngajar, walaupun ada kelas untuk mengajar anak-anak, tapi aku enggak, Ya nggak lu dalemin lah. ya enggak aku dalemin gitu. Terus jadi emang waktu itu pada saat lu masuk sastra Inggris based on ketidakmampuan lebih tepatnya, karena lu merasa nggak mampu masuk jurusan lain atau nggak tahu lebih tepatnya. kasarnya bisa dibilang begitu. Bukan karena lu ngelihat prospek sama sekali. Enggak ngeliat prospek, karena alasan utamanya karena gue suka banget sama Inggris, bahasa Inggris gitu. Gitu aja, jujur gitu, karena nonton film barat seneng banget sampai harus bisa belajar, bisa ngerti baca subtitlenya sendiri gitu, pakai bahasa Inggris, gak perlu lagi pakai bahasa Indonesia. Jadi gue kayak bahasa Inggris indah sekali gitu kan. Oke. Jadi ya udah gitu, gue tekuni bahasa Inggris, sastra Inggris. Iya, jadi lu sebenarnya tanpa pengetahuan ini sebenarnya gue lulus bakalan jadi apa tuh tanpa enggak pengetahuan ya? nggak mikir. Yang penting ada S1-nya dulu. Iya. Oke. Tadinya nggak mau kuliah, cuma bilang kamu mesti punya Gelar. gelar gitu. Kalau kamu nggak punya gelar, kamu mau jadi apa? Gue penasaran sih, IPK lu berapa? IPK yang mana? IPK pas lulus. Pas lulus kuliah 3,91. Pinter dong lu berarti. Tapi pas SMA gue dibilang bodoh-bodoh terus, makanya gue nggak mau kuliah. Iya, tapi berarti kan lu pinter lah, 3,91. Gue aja nggak nyampe segitu. Karena sastra Inggris. Kalau selain sastra Inggris, gue nggak yakin IPK gue bisa bagus. Ya tetap aja. Maksud Iya. gue kuliah itu kan mengajarkan lu cara berpikir dan bukan cuma berpikir sih, apa ya? Kuliah itu levelnya udah cara berpikir konseptual sebenarnya kan gitu. Iya. Which means lu bisa berpikir konseptual sampai dengan IP 3,91 menurut gue nggak kecil. Tapi nggak pernah ada tawaran kayak untuk bekerja yang memang di bidangnya gitu. Tapi jujur aja nih gini, kalau orang nanya IPK berapa? 3,91, keren. Lulusan apa? Sastra Inggris. Orang bakal mau ngajak ngobrol lagi nggak? Enggak. Karena ada lulusannya sastra Inggris, bukan lulusan sesuatu yang menarik untuk orang-orang atau yang general kayak accounting management, masih bisa orang mau ngobrol gitu. Tapi kalau sastra Inggris lebih ke niche gitu, kayak Ayah tuh sastra Inggris bukan sih? bukan. Sastra Indonesia ya dia. Aduh, nggak nanya. Aduh, Iya sastra juga soalnya, sastra UI. Gue lupa apa. kurang tahu. Udah. Gue tuh selalu penasaran karena kayak gitu ya, psikologi jelas gitu jalurnya, psikolog, psikiater. Iya. Ya psikiater juga mesti ambil pendidikan dokter sih kan, dokter Ya, kejiwaan. HRD kalau enggak. Iya, terus HRD jelas gitu jalurnya. IT ya, programmer atau IT support, networking Banyak, atau apa, iya. network engineer gitu sekarang banyak. Gue tuh sastra tuh sesuatu yang gue masih kayak gue penasaran sih gitu. Sastra yang setahu gue ya, kedutaan bisa masuk. Iya, tapi kan kedutaan Ya, lu nggak bisa bikin lapangan kerja baru gitu. iya. Live translate bisa. Nah itu kan nempel di bidang lain sebenarnya. Iya, juga kan. Iya. translator bisa. Terus editor bisa. Jurnalistik? Jurnalistik bisa. Editor jurnalistik maksudnya? Iya, editor jurnalistik yang kayak biasalah ngurusin grammar, punctuation atau pemilihan kata yang gitu-gitu. Terus reporter bisa. Oh benar-benar ngarahnya ke media jadinya. Iya, dan kebanyakan orang zaman sekarang carinya yang communication Iya, true. untuk bidang-bidang seperti itu. True. Karena bahasa Inggris lebih bisa dipelajarin daripada belajar ngomong depan kamera katanya seperti itu. Iya, ya, gitu. benar. Karena orang nanya kalau sastra Inggris buat apa gitu. Makanya sekarang les-lesannya gitu kan. Yakin apa? Pede bahasa Inggris gitu. Iya. Bener gak? Kagak. Pede aja dulu gitu kan. Iya. 3 minggu dijamin pede. Kalau Anjir. sastra Inggris kan benar-benar basicnya diajarin gitu. Ya. Gua 4 tahun kuliah, 8 semester, 6 semesternya tuh ada kelas grammar. Jadi tiap semester ada kelas grammar, dari yang grammar basic sampai grammar yang Berani sampai gua tes muntah-muntah nggak gitu. grammar dulu? Enggak, jangan. Terus nulis ada macam-macam. Deskriptif, naratif ada. Terus untuk purpose
purpose writing, apa judulnya, lupa kelasnya, pokoknya Purposeful writing. bukan specific purpose gitu. Jadi kalau lu nulis untuk penelitian atau apa ya, gitu ya, kan. untuk speech Iya lagi, gitu. Ada macam-macam. Terus Lucu ada sih ini. argumentative and reflective writing, ya. ada Gue karena gue bukan ngambil sastra, Inggris gue tuh cuma academic writing. academic writing pas mau nulis skripsi. Iya, Terus iya. elektif waktu itu gue ngambil buat storytelling Oh, gitu. nice. Iya, bikin Which is- puisi sama bikin prosa waktu itu. Which is weird buat gue kalau gue inget-inget academic writing diajarin, tapi gue skripsinya sebenarnya bahasa Indonesia. Jadi kayak why the hell am I having this? Gue nggak Iya. ngerti. Terus gue masih tetap pengen ngulik kuliah lu sih sebelum gue ngulik yang lain-lain gitu. Ya, silakan. Lu sempet minder gak? Minder karena apa? Ya misalnya teman-teman lu yang pada di jurusan lain yang dapat kerja setelah lulus gitu langsung jelas, udah bahkan mungkin dari waktu skripsi mereka udah tahu gitu lulus mau kerja apa gitu. Lu sempat minder gak sih? Enggak. Karena lu nggak peduli. Karena gue nggak peduli, kayak ya udah gitu, kalau lu Itu bisa jalan hidup lu. ya udah gitu. Kayak ya udah, gue berusaha juga gitu sendiri. Good for Ya udah. Soalnya belajar sih dari kehidupan ya, walaupun masih muda, nggak guna mikirin orang lain kehidupannya gimana, sirik-sirik tuh capek ke batin. Iya. Jadi daripada teman gajinya 8 juta, gue cuman segini, padahal mereka juga lulusnya barengan sama gue. Itu serangan tidak langsung kepada saya ya, gaji Anda kurang ya. Enggak. Oh, ouch. Gitu. Enggak. Gue juga tahu diri gitu kan. Karena masih baru juga. Iya. Oke, interesting sebenarnya. Lu waktu kuliah ada geng-gengan gitu? Ada Ada. dong. Berapa Pede orang? banget ya gue. Berapa orang? Gue tadinya 11-an, terus di-kick sama gue sama teman-teman lagi, kita cuma 3-an. Mereka 8-an. Gini, enggak. Konsepnya gini, Bos. Mohon maaf nih. Ini mohon maaf. Bersebelas nih ya. Iya. Anggap jempol gua 2 nih. Iya. 11. Kalau kepecah jadi 3 sama 8, bukan lu yang ngekick, lu yang ditendang. Iya, gue yang Banyak ditendang. kalian. Iya, gue yang ditendang. Jadi mereka bikin grup sendiri tapi ninggalin kita gitu. Nggak ngomong-ngomong di kicknya juga. Terus mereka nambah-nambahin anak-anak sendiri gitu. Terus kita tetap bertiga. Hai teman-teman. Gue kehabisan kata-kata loh. Yang nge-kick juga, hai kalau dateng. Kalau nonton, Oh iya. ngapain datang ke sini, serem amat. Maksudnya kan gue nggak tahu kalau nonton atau dengerin, jadi mendingan yang Buat aman lo. dateng. Buat gitu. lo sama teman-teman lo yang gajinya 8 juta. Jangan macem-macem lo sama anak gue lo. Maju lu sini, gue mundur. Kan biar gak ketemu. Kalau Oh. dia maju gue maju bahaya. Dia maju gue mundur. Kayak joget gitu. Oke. Terus Lucu pak, lucu. enggak, gue nggak lagi lucu, serius. Tapi kalau misalnya gue lagi mikir karena zaman kuliah itu ya, pasti terjadi kayak gitu sih. Gue exactly sebenarnya ceritanya cukup sama. Gue punya grup yang besar gitu. Terus yang selama kuliah bareng mulu gitu kemana-mana, lalu sekarang ya which it's too long sih sebenarnya ya. Udah 11 tahun yang lalu kalau dibuat gue gitu ya. Yang gue masih deket banget sampai kayak mereka minta tolong apapun, gue akan nyamperin di jam berapapun, paling 2 orang sih gitu. Jadi gue cuma bertiga itu sih memang gitu. Pecahnya semester 1 pak. Itu mah bukan pecah, emang belum jadi. Enggak. Lagi diayak. Mau gitu. masuk semester 2, pecah ya gitu. Gara-gara apa? Kan ceritanya biasanya itu Gak mungkin cowok nih, kalau kayak gini biasanya bukan Oh cowok. cewek, kan biasanya kan grup makan kan, jadi biasa antar kelas kayak mau makan di mana, di grup kan, jadi kita rombongan makan bareng gitu. Iya. Terus tiba-tiba di kick aja gitu kan, nanya. Di-kick? Iya di kick, terus nanya-nanya ke teman yang masih di grup itu sebagai intel gitu. Enggak sih, dianya yang congor sendiri, jadi ya udah saya mah terima Congor, gitu ya. anjing, siap. Terus Kayak ngomong dia tuh nggak suka sama lu gitu, soalnya lu tuh gini kayak yang gua dapet sih ya, dia merasa terancam dengan kehadiran gua dan teman-teman gua, jadi di kick. aduh. Siapa namanya, sini coba. Kita lihat Instagramnya coba. Ini kita sensor, nanti kita sensor. Gue pengen lihat manusia macam apa sih, coba mana. Janganlah mas, udahlah. Hah? Siapa sih? Hah? Gue bingung nih orang-orang kayak gini nih soalnya. Nggak, soalnya gue selama SMA gue nggak punya teman, basically. Dalam tanda kutip, maksudnya nggak punya teman dalam artian gue nggak belong aja gitu. Di sekolah tuh
daerah tongkrongan gua kan gua anak glodok gitu. Nah, anak glodok yang masuk di sekolah itu tuh dikit gitu. Cuman paling 6 angkatan 2 orang, 3 orang gitu. Jadi nggak beneran berteman. Jadi kan orang biasa gitu ya. Masuk Iya. sekolah tuh yang rumahnya deket bareng gitu kan. Yang suka makanan yang sama gitu atau bahkan kalau zaman dulu bandel rokok ya gitu ya bareng gitu. Gua bandel kagak, gua pinter banget kagak, kaya kagak, orang glodok kagak ada gitu. Jadi gua nggak berbaur gitu. Bandelnya telat ya? Pas kuliah, nah pas kuliah saya menceritakan lagi nih, saya nggak mau menjawab soal bandel-bandelan ya kan. Pas kuliah mungkin karena banyak yang rantau di kampus gua, jadi semuanya kayak mulai dari nol. Jadi baur lah rame gitu kan. Jadi kalau mau belok bisa belok sekalian rame-rame gitu ya? Jadi kalau saya nggak mau membahas, tidak mau terjebak. Nah, pas rame-rame itu, tapi akhirnya kebentuk. Oh yang ini lebih demen basket, oh yang ini lebih demen minum, lebih demen bandel gitu. Oh yang ini lebih demen misalnya main biliar. Oh yang ini, kan kebentuk grup-grupnya itu pasti akan kebentuk gitu. Nah gue penasaran lu bisa ditendang di semester 1 karena merasa terancam. Ini apa sih gengnya cinta ADC? Apa gimana sih? Ya gue juga nggak ngerti orang gue yang di kick mas. Geng anak gaul gitu maksudnya mereka nih. Merasanya gitu. Apa gimana sih? Gak ngerti. Enggak, ini tuh gengnya terbentuknya kenapa? Karena kita sering makan-makan bareng aja gitu. Sekelas awalnya. Awalnya satu kelas itu kan, terus pas orientasi mahasiswa juga satu grup gitu kan. Oh iya, biasanya masa orientasi. Ini nih makanya kenapa gue nggak terlalu suka sama ospek-ospekan. Karena membentuk geng-geng yang tidak perlu sebenarnya, karena dipaksa deket menurut gue. Nah, Saya mohon maaf kepada para penggiat ospek dan pada pecinta kekerasan ataupun pemaksaan dari senior kepada junior ya. Gue nggak minta maaf, gue nggak suka emang anjing. Ya udah, terus pas ospek itu bertemannya segini nih, bersebelas ini tadi gitu. sebelumnya Sebenarnya kan lebih. sebenarnya pasti ada lebih gitu kan yang cuman ya datang lah gitu. Tapi emang yang dia cuman Iya. dianya sendiri tidak memilih untuk bergabung, berkomunal lah ya. Enggak, emang belum dimasukin ke grup aja gitu. Ini grup WhatsApp maksudnya? Grup waktu itu anak-anak pakainya Line Gitu Line. ya. Iya, masih ada stiker-stiker Kita undinya disponsori gitu. Line, silakan download sponsor di sini. Mbak Stikernya- Fani Verona, halo Mbak Fani Verona. Mbak, Nanti saya stikernya kirim. kok sekarang harus bayar pakai rupiah ya. Nanti saya kirim ya Mbak Fani ya. Jadi malas Akunnya dia saya belinya. kasih tahu ya Mbak Fani ya. Mbak Fani itu country director Line Indonesia. Oh. Yang waktu itu minta kita majuin ya gitu. Enggak usah. Itu dipotong Line nanti. maju. Enggak kok, saya cinta Line. Potong aja. Saya pakai Line buat pacaran aja. Sampai sekarang masih ada line-nya kok buat grup. Tapi Angkatan. emang dia beda sih karena kan Line daripada yang lain. Ya. Kali ini lucu Mas, kali ini lucu. Saya suka. DJ Gaga. Oke. Gua gila berarti lu punya dinamika cukup unik ya sebenarnya. SMA lu merasa digoblok-goblokin, gak berani kuliah, pas kuliah ngegeng ditendang. Terus akhirnya ngegeng sendiri bertiga doang kecil gitu, Iya. terus lulus dengan nilai terbaik gak itu 391? Enggak. Ada yang lah. 4. Enggak, tapi ada yang biasalah otaknya gigantic gitu kan. Jadi Enggak, kalau otak kayak gigantic lebih ke hidrosefalus takutnya ya kalau kayak gitu ya. Gede otaknya, enggak dong. big brain lah Mas gitu, Oke, big brain. pinter lah ya, memang Pinter, pinter. Itu berapa? iya. 399. Iya, 399, 398. Gitulah. Tapi tetap bisa serah Inggris. Nah, tapi saya Inggris. Itu dia kurang Temen. 0,01-nya kenapa? Kurang tanda Ada koma. ada nilai ratingnya yang B, terus dia marah ke gua, soalnya nilai rating gua A semua. Oh, gitu. Iya. Sebut namanya, sebut. Sebut namanya situ. Halo. Enggak apa-apa. Tenang ya, yang tadi nge-kick Jen. Abis ini gue dikasih tahu akun Instagram kalian. Kalau tiba-tiba banyak yang follow, berarti Jen sudah cepu kalian. Oke, Jen. Terus Mas, sekarang gua udah dibenci makin dibenci Mas. lo nggak nanti. masalah, justru udah tanggung. Udah tanggung. Lu nggak mungkin berharap bayan tiba-tiba dia merit lu diundang kan? Udah lah, udah tanggung, kita Nggak, patain tapi sekalian. berharapnya kita diem-diem aja gitu, kayak kita menganggap kalau eksistensi satu dengan yang lainnya tuh tidak nyata gitu. Jadi kayak Oh nggak perlu. Saya suka keributan. Selama bukan keributan saya. Gua nggak ikutan ya. Ya, nanti dia akan ngasih akun Instagram Anda, karena kalau tidak dia kehilangan pekerjaan. Oke. Power abuse. Jen, Maranatha integrasi
Integrity, care and excellence. Ya, integrity saya bakal hilang. Lu Maaf. yakin ini bahasa Inggris lu bagus? Ini begitu aja salah lu. Enggak ya makanya. Emang gue jelek bahasa Inggris ya. Lu writing ini ya bayar orang ya? Dapat A ya. Oke, gue tuh penasaran sebenarnya. Lu kan generasi yang cari kerja, bener-bener kerjaan pertama lu tuh di tengah pandemi, Jack. Iya. Literally. Maksud gue, even Rangga yang karyawan pertama gue, itu kerjaan pertama dia di sini, dia sempat ngerasain 1 bulan ngantor sama gue. Baru pandemi, dan dia merasakan switch itu. Lu bener-bener, lu kerja baru gue 2021 ya? Ya, November November akhir, kan, iya. baru 6 bulan. Dan itu kita bisa dibilang sudah peak. Dalam saat itu kita udah lewat peaknya pandemi gitu, puncaknya pada saat itu yang gila-gilaan Delta Juli 2021. Dimana mungkin orang-orang udah berpikir kayak kita semua akan mati, tidak mungkin kita kembali ke dunia normal, tidak mungkin kita kembali ke kantor gitu. Apa yang ada di otak lu waktu itu nyari kerjaan? Dan kemana aja lu udah ngelamar sebenarnya sebelum ke kantor gua? Ya, pertanyaan mana dulu nih, jawab satu-satu pertanyaannya. Ya apa yang ada di kepala lu saat ngelamar kerjaan itu? Mencari pekerjaan yang cocok dan yang mempunyai prospek yang bagus, kata orang tua. Terus kenapa milih kantor gua? Itu kan enggak. Kan saya bilang, saya kan desperate makanya. Gua sampai batuk. Lu kan kenal juga kan dari teman, Oh, ya. Elmo. Iya. Halo Elmo. Nggak mungkin nonton lah dia. Udah sibuk nonton Netflix. Terus kenapa akhirnya berarti maksudnya kemana aja lu udah ngelamar sebelum kesini? Yang di LinkedIn banyak banget lah gitu. Terus ada yang tanya ke orang kan, teman-teman gitu. Kalau cari yang udah pada dapat kerjaan gitu kan. Cari kerjaan biasanya di mana lu gitu dapatnya? Di sini, cobain di situ. Nggak dibales gitu kan, nggak ada balasan gitu kan. Ke sana sini ya biasalah ya. Orang-orang HRD gimana sih kalau orang yang apply itu dibales, tidakkah tuh bilang nggak terima, masa dibiarinin terus emailnya? Saya kan jadi ragu. Iya, saya nggak bisa komen karena saya juga ada beberapa yang nggak saya bales sih. Saya kan jadi kayak apakah saya dapat atau tidak gitu kan, padahal mah enggak. Iya. Lu mungkin mesti coba acting sih, kayaknya dari tadi ekspresi lu tuh pemain film sih lu ya. Oke, terus apa ya? Gue tuh kenapa akhirnya itu lu berarti nganggur berapa lama? 4 bulan 4 bulan. dari Juli. Tapi sambil nganggur itu juga ngerjain jurnal sih. Jurnal. Kan dari skripsi dibikin buat jurnal artikel buat dipublish. Oh iya, dibikin paper lah ya. Iya, dibikin paper. Gue masih bingung gitu sih sebenarnya, kayak posisi-posisi yang lu apply itu apa sih? Rata-rata copywriter kebanyakannya atau nggak nulis, karena udah nanya ke temen yang content writer, katanya gila Jen, lu masih magang ya, disuruh nulis sehari atau seminggu tuh berapa artikel, sehari 4 artikel, 3 artikel, 1000 kata, lu kayak udah kayak mau muntah, tau nggak, dari yang lu suka nulis sampai lu benci nulis jadinya gitu. Kan awalnya kan gue pengennya content writer sama copywriter gitu karena gue suka nulis gitu. Sudah dengerin kayak anjir nih anak, soalnya itu dia lebih cerdas lagi daripada gue gitu anaknya tuh. Terus kayak gue langsung kayak terintimidasi gitu kalau 3,92 lah ya IP-nya lah ya. 3,9597. Astaga naga. Terus kayak bercanda dia serius loh bangsat. Oke. Terus jadi kayak dia aja cukup tertekan gitu kan, tapi karena dia juga karena ada mesti ngurusin bantu keluarganya juga gitu, makanya dia mungkin cukup tertekan dengan nulis sebanyak itu. oh dia di keluarganya nulis juga? Enggak, cuman kan bantu ngurus keluarga lah gitu kan. Ya gue lagi mikir aja kayaknya anak-anak magang gue terlalu santai deh. Lu santai Iya. banget pas magang. Iya kan, Mas, tau nggak, gue tuh panik tau nggak, tiap hari teh nanya, halo Ada pagi, kerjaan nggak? ada kerjaan nggak hari ini? Karena di kuliah lu tuh bener-bener dijejer banget gitu, ada tugas gitu kan, ada kuis gitu kan, suruh belajar bikin ini itu gitu kan. Dan kalau Sasa kan tugasnya tuh cukup panjang, nggak pendek-pendek kan. Terus masuk ke magang, nih yakin magang gue nggak dikasih kerjaan, kok gue kayak Sejujurnya ini saatnya gue pengakuan ya. Ini jujur nih gue. Jadi pas lu magang itu kan 2 bulanan ya. ya Kayak minggu ketiga sampai minggu kelima tuh gue lupa ada lu. Gue tuh sampai lupa ada yang lagi magang. Karena itu kan November ke Desember ya. Ini gue jujur nih, November ke Desember itu lagi ada campaign gede yang
nyusahinnya tuh sampai gue benar-benar turun tangan sendiri full gitu. Terus kayak lagi kerja, aduh anjir, kayak mesti hire orang lagi nih gue gitu. Yang kemarin magang masih nggak ya gitu gue. Gue tuh ditanya sama orang tua gue, tau nggak, Jen kamu nggak kerja? Kerja kok. Apa? Ya nulis aja. Iya, gue sempat sampai itu, jadi gue nggak bisa sebut kliennya sih, tapi intinya ada satu klien lagi repot gitu, terus gue kayak, aduh kita mesti hire orang baru nih gitu, kayaknya kurang nih dengan yang ada sekarang gitu. Oh iya, duit si Jen gimana? Oh ini masih nggak sih gitu. Gue tuh ada panik tau gak, gue tuh merasa kayak gue nggak berguna banget gitu masuk ke kantor ini, terus kayak udah nggak dikasih kerjaan. Iya. Kalau dikasih kerjaan gue juga bingung gitu. Akhirnya kan Desember kan lu ngerjain yang festival itu. Iya. Ya kan gitu. Iya itu tuh di situ tuh gue pas gitu. Wah anjing nih PR banget nih, mesti nambah orang nih gitu. Hire orang, cukup nggak ya duitnya gitu. Duit si Jen aja. Oh iya, dia masih nggak sih sama kita gitu. Gue nanya gitu. Dengan polosnya gue nanya gitu. Emang dia masih sama kita nggak sih? Masih ya. Oh iya. Ya udah bisa kali, coba yuk gitu. Untungnya di situ cukup perform sih. Oke lah gitu. Tahu nggak meme yang apa mukanya senyum tapi di belah Iya, tuh iya, nangis, iya, nah itu. iya, bener. Lu lagi kayak gitu ya. Karena itu bener-bener, karena buat gue gini. Gue oke itu kan it's a very new company, so to say. It's very new, it's very apa sih nyebutnya kalau dewasa, mature berarti Mature. jadi berarti young and budding lah gitu, masih baru masih banget youngling gitu. gitu. Youngling misalnya. Dan magang itu buat gue pada saat itu sebenarnya kebutuhannya adalah untuk membantu, biasanya adalah ya sama kayak yang lo lakukan sekarang, launchpad lah. Membantu dari yang memang harus lulus menggunakan magang, atau yang habis lulus takut nggak bisa dapat kerja karena butuh pengalaman, tapi kalau misalnya mau cari pengalaman nggak diterima kerja gitu kan. Jadi gue bantulah di situ kalau emang gue lihat punya potensinya gitu. Jadi pada ada poin di mana gue kayak, gue udah kasih kerjaan belum sih si Jen gitu. Itu gue tuh sempat ada poin kayak gitu, tapi karena dibombardir kerjaan yang lain lupa lagi gitu. Itu benar-benar yang satu titik yang kayak anjing, gue mesti hire orang baru nih. Jen aja duit. Oh iya gitu. Baru inget gue, oh iya gue punya karyawan namanya Jen gitu. Udah mah kayak tiap pagi tuh cuman gue doang sendiri, hai selamat pagi, ada yang bisa dibantu, kayak Gak ada yang nyaut. Iya gak ada yang nyaut, kayak oh ya udah gitu kan. Iya. Emang grup itu emang bangsat emang grup Kenapa gitu. banget gitu. Iya. Ah, Tapi kan penting sudah. sekarang sudah lebih baik. Baru akan diperbaiki lagi nih setelah pindah project ya kan? Semoga. Baru launching soal projectnya. Iya. Jadi bakalan gue brief segera. Nah, Doakan aku teman-teman. semoga pada saat video ini tayang, Jen masih karyawan di sini. Iya, soalnya gue tuh kayak apa ya? Gue tuh selalu berpikir bahwa bidang gue itu pada masanya itu kan lagi hot-hotnya banget gitu. Bidang IT itu kan masa gue tuh hot banget gitu. Kayak tiap tahun BINUS ngeluarin 3.000 alumni baru, tapi tetap aja lowongan IT itu banyak gitu. Iya. Kan soalnya banyak yang mengsol juga. Bener, cuman maksud gua, apakah anggaplah yang mengsol 50% deh Iya. gitu. BINUS doang aja berarti ada 1.500 tenaga kerja baru IT tiap tahun gitu pada saat itu. Masa sih kita punya 1.500 pekerjaan baru di IT setiap tahun gitu? Gue mikirnya kayak gitu doang. Ini gua ngomong Jakarta ya Iya. gitu. Karena kan gua nggak pernah kepikiran nyari kerja di luar kota gitu. Tapi selalu ada lowongan tuh banyak gitu. Gue penasaran aja kayak sastra, lu pas masuk mikir apa gitu. Nah, sekarang kita ngomong ke yang agak nggak pentingnya gitu. Asik. Lu kan suka anime ya? Itu penting, Mas. Enggak, maksud gue agak nggak penting dalam artian nggak berhubungan sama kantor. Lu kan suka anime ya? Iya, suka. Kenapa lu nggak pernah kepikiran sastra Jepang? Karena waktu itu belum bisa bahasa Jepang. Dan waktu itu gue belum wibu-wibu banget. Sekarang udah wibu-wibu. Enggak juga sih, masih training in training. Wibu magang. Iya, Ah, si iya, magang. iya. Masih intern, belum dikasih stamp of approval-nya. Apa pecahnya di mana tuh pertama kali pecah meleteknya lu dengan anime apa? Biasa gue nonton anime tuh dikasih sama abang. Koko kakak gua, koko lu. Iya, Terus koko gue kayak, Jen nonton nih, ini ada yang bagus, terus gue tonton gitu. Oh iya bagus, ada lagi nggak yang lain gitu biasa kalau gue nonton anime. apa? Pertamanya apa yang bikin lu anime apa yang segitu berkesannya buat lu sampai Terus gue bingung mana duluan ya, Clanat atau K-On antara dua itu. Clanat? Iya, Apa tuh? anime. Iya, apa tentang apa itu? Tentang apa? Apa ya?
Genre-nya apa genre-nya? Romance. Romance. Iya. Andim nih ya, berarti series. Romance kan ya? Romcom, iya masuknya. Klanat. Iya, Klanat. CLANNAD. Klanat. Oke. Ya. Ceritanya tentang? Ya, jadi ada cowok, biasalah di SMA gitu kan, terus banyak cewek-cewek yang suka sama dia gitu. Tapi dia sukanya sama yang gak populer gitu. Gitu nggak? Enggak sih, enggak gitu. Biasa kan gitu. Cowok Enggak. disukain cewek banyak, terus dia naksir satu cewek pindahan lah, naksir satu cewek yang beda enggak. sendiri gitu enggak? Enggak. Dia pokoknya kayak raja minyak lah di situ. Ah. Iya kan ya? Mukanya Paling berminyak. Iya. Apa sih? Raja minyak maksudnya apa sih? Mas bentar, ini jujur nggak tahu atau ini Enggak, ngelawak? maksud gua raja minyak dalam arti apa gitu. Biasa kan kalau raja minyak tuh dikumpuli oleh wanita-wanita gitu. Oh, maksudnya kayak kanan kiri cewek semua Iya. gitu. Leboy. Iya, Oh. iya bisa lah. Raja minyak. Iya. Itu bahasa gue pas gue SMP, SMA. Gue ngomongnya raja minyak. Kalau cowok disukai sama banyak cewek. Soalnya kan ceweknya banyak, kayak raja minyak. Buang-buang duit dong. Bisa jalan sama cewek-cewek banyak. Masa sih? Bener kan raja minyak kan? Saya bertanya kepada Bapak Valian. Tuh. Oke. Terus apa satu lagi tadi apa selain Klanat? K-On itu band. Jadi kayak dia anak SMA, cewek-cewek semua. Cara ekstrakurikuler kan kalau di Jepang tuh mesti punya ekstrakurikuler tiap anak kan. Terus ya udahlah, ayolah. Ngeband. Pengen bikin band gitu kan, cari personil gitu. Terus bikin lagu. Lagunya juga bagus-bagus, suka sampai Kayak back nggak back? Nggak nonton. nggak nonton. Mongolian Chop Squad. Enggak. Oke. Nah, tapi lu anim-anim ini apa yang membuat lu akhirnya tertarik? Maksudnya dengan dunia peraniman ini? Satu, animasinya bagus. Dua, bahasanya suka dengerinnya gitu. Walaupun nggak ngerti kan, tapi gitu. Ngomongnya dari diafragma gitu ya. iya. Gitu ya. Keren. Bagus. Iya. Terus? Ya. Apa lagi? Terus kan lama-lama kan Sakit jadi leher, ngikutin kulturnya Jepang gitu kan, terus jadi Oke. suka gitu. Kebetulan juga kan orang tua tuh pernah ke Jepang kan sehari setahun. Lu ke Jepang sehari ke Aeon kali, JGC. Iya, pernah ke Jepang kan setahun gitu kan. Terus jadi kayak jadi tahu juga cerita-cerita Jepang tuh kayak gimana gitu kan. Terus ya jadi suka Baru lu aja. nggak waktu ke Jepang? Enggak, gue belum lahir. Koko gue terbentuk di sana. Oh, dibikinnya di sana. Iya. Lo sama Koko lu beda berapa tahun? 2. Oh, Iya. 2 tahun. Ya. Terus ke Jepangnya tuh kerja waktu itu. Pelarian. Hah? Iya. Oh, bentar. Gua tebak. Iya. Lu umur 22, berarti lahir 2000. Koko lu 2 tahun 98 nih. Koko gue 97. Ah, salah berarti. Pelarian apa? Dari orang tua mama gue kan awalnya kan nggak disetujui. Wow! Siapa yang gak disetujuin? Udahlah. Enggak, yang gak disetujuin siapa? Orang tuanya siapa? Bokap gue nggak disetujuin sama orang tua nyokap. Oh, interesting. Sekarang anaknya berapa? 2. Dua. Wow. Pelariannya ke Jepang. Iya. Kayak ya bapak lu berarti ya, bawa lari anak orangnya ke Jepang. Enggak, itu kan itu juga mepet-mepet kan, cari koneksi, minjem ke orang gitu kan, soalnya kalau enggak bapak gue dibacok mati. Gue tau gue sipit tapi barusan gue agak membelalak loh. Gue kayak, what? Oh, diancamnya gitu. Emang udah dikejar kan, engkong gue kan dari mama kan, dulu tuh kayak preman gitu lah, mafia preman gitu, makanya dikejar. Terus kan anak ceweknya kan, gitu kan, anak pertama, cewek satu-satunya, disayang, diambilnya sama musisi, mau dikasih makan apa gitu. Oh, bokap lu musisi? Iya. Main apa? Main gitar. Oh iya? Iya. Ngeband? Enggak, dulu pernah main di Java Jazz sih, main gitar iringin,
Tahu dulu banget tapi tahun 2000-an. Sebelum 2001 berarti kan 2000-an. Bandung Ces. Bandung Ces. Terus sekarang bokap masih aktif main nggak? Udah nggak lah ya? Main di gereja doang. Oh, Iya. Gerejanya Kristen. Kristen. Jadi gitar listrik apa akustik? Gitar listrik. Tapi bass-nya akustik. Oh, bass-nya akustik. Ya. Interesting. Anjing keren banget ceritanya anjing. Jadi bokap lu Orang tua kamu dibilang keren. tapi sekarang udah baik kan? Enggak. Udah, civil lah. Civil. Yang penting kalau ketemu om gitu ya. Hah, gitu aja udah. Pah. Gitu aja. Satu naik ke atas, satu turun ke bawah gitu ya. Iya. Anjir. Soalnya kan mengeluarkan cucu laki-laki Iya, pertama. pasti itu gue langsung mikir tuh. Pasti kakak lu tuh jadiin Iya. tumbal perdamaian tuh. Iya. Oh, ya menyang, jadi gue bawa gitu Iya. langsung bawa gitu. Ada anak pertama. Koko gua lahir baru baikan. Oh, pas lu lahir berantem lagi? Enggak. Gue kira bolak-balik gitu, Enggak. tiap kali punya anak. Untungnya enggak. Iya. Anjing, keren banget. Lu udah bilang keren coba. Enggak, keren banget maksud gue. Karena gue selalu suka sebenarnya. Itu hidup orang loh mas, Iya. diambang kematian loh mas. Exactly, tapi hidup, makanya bisa gue bilang keren. Kalau mati, sangat menyedihkan. Gitu. Oh. Karena dia hidup. Iya. Saya bilang keren. Gak ada duit dah ke Jepang juga. Iya, sama. Iya. Gue ada beberapa keluarga gue yang bahkan ke Amrik gitu modal $25 gitu duit di sana udah. Iya. Gitu. Ya udah. Jadi cari kerja ya, jadi kerja kotor di sana, jadi kuli gitu-gitu. Di Jepang ada kuli ya? Ada dibayarnya Bukan mahal. kuri gitu ya. Kan nggak bisa ngomongnya ya kan. Kuri. Guys, hostnya begini loh, yakin masih dengar. Kesel banget. Gue kesel banget kenapa otak gue mikir itu. Jadi kuli gitu segala macam. Gue penasaran gini. Ketika ini diceritakan kepada lu, Ya, konteksnya apa ya? gue nanya, pasti udah kita juga pasti udah gede-gede juga gitu. Tadinya kan pas kita kecil kan nggak mau ceritain biar image kita ke kakek nenek kan nggak rusak gitu. Oke. Iya. Jadi kayak dulu kan nanya ketemuan gimana, terus gimana mau nikah gimana gitu-gitu. Terus diceritain. Terus soalnya mau sering cerita kan ke Jepang gitu kan punya koko, terus kayak terus sering cerita-cerita gitu. Terus enggak, gue lagi mikir kayak oh iya, jadi dulu papa tuh hampir dibunuh sama engkong gitu. Iya. Kalimat itu keluar tuh keren banget menurut gue. Dikejar pakai parang. Kalimat yang itunya. Yang digunakan ya. Yang digunakan. Dikejar pakai parang. Iya ya, enggak. Gue kayaknya dapat cerita aneh-aneh itu SMP kali ya. Yang gue diceritain bahwa gue sebenarnya waktu kecil mau dibunuh daripada kan pecah gitu keluarganya, terus kayak daripada dibawa keluarga sono mendingan mati gitu. Pas gue kecil banget gitu, gue baru tahu kayak di SMP gitu sih. Emang pasti ada umur ditahan gitu. Iya. Cuman makanya gue bilang gitu, kenapa gue bilang keren? Mungkin gue fetish kali ya. Gue fetish sama yang Bukan fetish kali king. Sama Tapi aja. enggak sih. Beda, ada enggak, bedanya. lebih ke bukan fetish kali ya, lebih ke apa ya? It bukan turns me on, it brings me joy. Ketika ngelihat ada orang-orang yang berhasil nge-conquer keanehan itu tuh gue happy banget. Fetish berarti ya. Ya lebih ke sana tuh gue happy banget. Karena gue sendiri 4 kali sebelumnya kan gagal semua. Semuanya dilarang, semuanya oke gitu. Kamu gak boleh deket sana. Oke, fine gitu. Dia belum selesai ngomong gue udah pergi gitu. Malas ngelawan, capek gitu. Oke. Ke Curhat Jepang ya. guys. Dan lu lahir di Bandung berarti? Lahir di Bandung. Bandung banget. Bandung Sebelah mana? Bandung Kabupaten Barat ya berarti. Kabupaten Bandung Barat. Iya. Iya. Dan lu memang selama ini nggak pernah tinggal di Jakarta full? Enggak, cuman kalau datang buat mangkong doang, nenek kakek. Mangkong yang di Tangerang itu berarti. Oke. Dan lu sebenarnya memang nggak ada ini di Jakarta. Sekarang mau mencoba keluar dari cangkang, mau ngekos gitu kan, free sex ya kan di Jakarta kan gitu ya. Enggak sih, Minum, mabok gitu. enggak suka. Om, tante, anaknya ini sudah berencana buruk. Kemarin beli anggur orang tua, alasannya harus Orang gua menghormati. pertama kali minum bir dikasih orang tua sebelum umur 18, 17. Sama sih. Kayaknya semua Cina gitu sih. Iya, menurut kayak gue. nih minum.
cobain aja. Oh ya udah. Gue dikasih rokok umur 7 kali, umur 7 apa ya, umur 6. Nggak enak kan? Enggak, biar gue buang. Umur 8 Ketagihan doyan. ya. Umur 7 enggak, umur 8 doyan. Enggak, bercanda. Mama saya baik sekali orangnya. Ya dia nggak mungkin nonton juga sih, orang udah nggak ada. Iya. Ya. Tuhan melihat. Iya. Tapi gue inget gue juga minuman keras dikasih pas kecil sih. Iya. Disuruh nyobain kan. Iya. Dikasih cobain yang gitu nggak, anggur-anggur manis itu Iya. yang putau ceciu. Iya pasti. Kan pasti kan awalnya gitu kan. Putau Tahun cecu, baruan ya. gitu kan. Nih kamu udah boleh minum gitu. Ya udah minum. Soalnya kalau di kita emang batas legal alkohol tuh selama lu udah bisa berhenti netek, berarti udah boleh minum alkohol. Kalau di Cina tuh nggak masalah. Iya, orang gue pas kecil makan ayam arak, masakan Cina tau Oh ayam iya arak, iya itu kan suka. alkohol. Iya. Itu aja berarti kan udah salah. Jangan ya. kan gitu. Kalau habis dibaptis kan boleh minum anggur. Enggak gue. Oh, saya kan dibaptis jadi Gua minum baptis anggur bayi. tiap bulan. Gue baptis bayi, jadi mungkin emak gue minum anggur terus gue ditetein. Jadi asinya mengandung anggur sakramen Injili mungkin Wah. asinya waktu itu. Tapi terakhir mungkin dari gue gini, lu masih baru lah ya gitu, lu bahkan belum sampai setahun gitu di sini. Apa sih yang pengen lu kejar? Hidup. Carpe diem. Apa yang pengen lu kejar? Enggak. Apa sih? Maksud gue? Dari pekerjaan ini. Iya, karena buat gue gini lah gitu. I'll be very fair. Gue juga sangat menerapkan ini ke banyak orang gitu. Kerjaan pertama gue tahan gak sampai 2 tahun. Gitu. Tapi gue merasa dalam 2 tahun itu tujuan gue sudah tercapai di kantor tersebut. Gitu. Ya tujuan gue waktu itu pengen A, B, C. Gue ngerasa itu udah tercapai, ya udah. Gitu. Tapi lu ada tujuan apa sih yang pengen lu capai sebenarnya? Ini sekalian interview kerja juga ya. Ya ini exit interview sih basically. Tujuannya ya cari pengalaman, pastilah nomor 1, jawaban basic semua orang. Terus Gue gak ada niat cari pengalaman. Ya udah keluarkan aku. Lu pengen cari pengalaman Cari pengalaman terus di dunia kreatif. Di dunia kreatif karena awal pengen banget dunia kreatif emang. Tadinya mau lebih ke prosa, cuman masuknya ke agensi gini ya udahlah, jalanin aja dulu, terima. Terus usahakan yang aku bisa gitu, yang aku udah punya aku usahain sampai benar-benar udah limitnya aku. Kalau emang nggak cocok, emang nggak bisa, ya udah gitu. Jangan dipaksain, nanti malah diri sendirinya yang capek. Dan malah nyusahin ke orang-orang lain juga gitu, karena nggak cocok jadi beban. Kan berentetan nanti ke pekerjaannya kan jadi jelek. Jadi sama pengen mencoba juga sih kayak hidup kerja tuh gimana sih. Karena selama ini kan benar-benar gue tuh ngeblank, nggak punya kehidupan, pengalaman kerja dari manapun gitu. Kayak orang-orangnya kayak gimana, kehidupan sosialnya kayak gimana gitu kan. Kebetulan langsung cemplungnya yang orang-orang sedeng semua gitu. Cuman kan jadi kayak jadi ada toh orang seperti ini gitu kan. Ada orang-orang kayak gini tuh bisa bertahan ya di dunia Iya, kerja gitu. Oh ternyata orang-orang kayak gini masih bisa hidup gitu dengan normal, menjalankan hidup 9 to 5 gitu kan. Soalnya kan kalau orang di berita-berita kan sangat dihiperbola sekali kan gitu, kayak orang kayak gini tuh pasti nggak akan bisa hidup gitu, hidupnya sengsara, kerjaan nggak beres. Gue sering nonton berita nggak ada begini. Gini banyak masalah besar di dunia yang diberitakan, perang Ukraina Rusia, virus hepatitis, yang kemarin paling baru sindrom Hendra namanya. Masa lu bisa pikir orang-orang kayak Lutfi nggak bisa hidup di dunia profesional? Nggak mungkin, nggak ada. Lebih gini kayak orang-orang yang kerjanya tiap hari minum gitu sampai bau kabok gitu kan, akhirnya mati meninggal karena overdosis atau apa gitu kan. Tapi kan ternyatanya kan nggak seperti itu gitu kan. Disclaimer, di kantor kami tidak ada yang minum setiap hari ya. Anda membuat seolah-olah kantor saya ini tempat sangat. Lo kalau Anda berasumsi seperti itu ya sudah. Karena tadi lagi ngomonginnya kantor saya, lagi ngomongin kantor kita. Tiba-tiba bilanginnya minum tiap hari. Ya udah, minum sekali-sekali. Ya, betul, saya juga. Oke. Nah, gitu. Cuman kayak kayak macam-macam orang lah. Jadi kan biasa kan kalau di kuliah kan udah tahu gitu orangnya kayak gitu kan, serentetan tipe-tipenya seperti itu gitu. Tapi kan kalau di kota lain itu kan punya kulturnya beda sendiri, orangnya beda lagi gitu kan, kebiasaannya seperti apa gitu. Jadi lumayan cukup untuk diobservasi ya kayak. Kenapa nada lu tiba-tiba berubah tadi ya?
lepas klep lu. Tiba-tiba ganti suaranya. Ya gitu. Iya. Jadi gue masih nggak dapat jawaban konkret. Iya sih emang kalau gue ngejawab emang selalu muter-muter terus Iya, gak dijawab akhirnya. Nah, tapi pada endingnya gue butuh jawaban konkretnya sih. Kayak misalnya tadi Jawi ngomong pengen bikin restoran sebenarnya. Oh Kayak- panjangnya. Iya, whatever, lu pengen Oh. dapat apa gitu. Dia pengen mendapat. Ya dia sih kalau dari gua tangkap ya berarti intinya dia pengen dapat modal yang cukup buat bikin restoran gitu. Dapat pengalaman dan ilmu yang cukup buat akhirnya bikin F&B bisnis gitu. Lu mau ngapain Oh. di sini? Jujur ya buat gue stres kalau gue mikirin kayak gitu. Jadi kalau gue yang penting gue bisa hidup nyaman, nggak ngerepotin orang tua gitu. Oke. Ada karya yang pengen lu bikin gak selama lu di sini? Mumpung nih kan maksudnya gue memberikan ya maksud gue flexing lah gitu ya. This office gives you quite a lot of freedom. Dimana lu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang menurut gue nggak berani bilang mereka yang terbaik di bidangnya, of course gitu ya. Tapi gue tahu mereka capable gitu. Lu mau bikin prosa gitu ya, kita ada penulis, gue sendiri juga nulis. Kita ada orang-orang yang udah biasa nulis, mungkin bisa dibayangkan pengadeganannya, orang yang bisa diajak ngobrol soal storytelling. Lu mau bikin apa, gue nggak tahu, mau bikin film pendek, jelas ada Senang Karya bisa bikin video dan lain sebagainya kayak gitu. Ada nggak sesuatu yang pengen lu bikin? Ada. Pas lulus kuliah pengen banget bikin novel. Novel? Iya, prosa. Kalau nggak, habis itu tapi mikir novel berat juga ya udah cerita pendek aja dulu. Jauh ya Bun. Dari novel ke cerpen. Lu bahkan nggak turun ke kumpulan cerpen lo. Cerpen satu singular. Tapi nggak apa-apa, itu harus start small. Mana? Kenapa belum bikin? Hah? Kenapa belum bikin? Alasan pasti ada banyak gitu. Alasannya mah banyak, dari waktu, tapi intinya mah karena males aja gitu, belum pernah nyiapin diri untuk duduk di depan laptop dan ngetik semaunya ngetik. Ambil laptop Gitu. bikin sekarang. Nggak Laptopnya mau. mati, Nggak ada. Pak. Podcastnya waktunya nggak cukup kalau Iya. nungguin lu nulis. Jadi nggak apa-apa. Itu gue biar kelihatan anjing keren banget gitu. Padahal nggak ada. Pencitraan doang itu, pencitraan. Lagi merasa tulisannya jelek jadi ya nggak nulis dulu. Kreatif blog juga. Coba Iya. ngobrol sama Rangga deh. Rangga juga tadi bilang lagi kreatif blog. Siapa tahu kalian bisa blog-blogan. Siapa tahu lu mecahin blog dia mecahin blog lu. Iya, Nggak tahu kan, never knows. Yuk terus jadian. Ya. Ya tapi coba aja. Maksud gua, Kenapa Bapak Valian yang seneng ya? maksud gua Curiga. soalnya kayak apa ya? Orang tuh kan banyak yang justru jadi palsu depan kamera gitu. Oh, Gue pengennya justru ya lu jujur depan kamera gitu. Apa yang pengen lu bikin gitu. Kalau lu emang ada kepengenan bikin kayak gitu dan sekarang lu udah ditonton oleh satu orang. di sini udah ada dua, udah ada gua. Terus Oh. nanti mungkin akan ada yang nonton lagi, anak-anak yang lain akan nonton gitu ya. They know. Gitu. Bukan They know tipe- what you want. Saya bukan tipe orang yang pura-pura atau No, enggak, nipu. bukan. Maksud gua Jadi- dengan lu ngomong seperti itu. Kenapa salah satu alasan gue bikin ini gitu. Harus ada Kenapa? hasilnya ya Pak. Bukan harus ada hasil. Buat apa gue bikin kalau nggak ada efek? Kalau nggak ada dampaknya, kasarnya gitu. Dampak di elunya ngapain? Lo harus merasa sesuatu. Lo harus mendapatkan sesuatu dari sini gitu. Ya at least lo tahu sekarang gitu. Kalau lo emang masih pengen kelanjutan lo nulis prosa, nulis apapun itu, mau cerpen, kumpulan cerpen, pantun sapri, ya terserah lo lah gitu. Lo mau bikin apa itu bebas-bebasnya lo gitu. Cuman maksud gue sekarang udah ada sekian orang nih gitu yang nantinya akan mendengarkan lo, yang udah tahu kepengenan lo apa, dan lo punya sedikit tanggung jawab tidak mengikat di situ. You have to make it through. Gitu. Selama lo masih kerja di sini, which is like 2 minggu lah ya. Gitu. Guys, aku punya jurnal. Iya, tapi maksud gue make it. Iya. Maksud gue ngerasa kantor kita meskipun orangnya bangsat gitu, cukup suportif untuk mereka juga cukup suportif untuk bantuin sesama orang sendiri gitu. Gimana guys dibilang bangsat tapi suportif? Gue sendiri bangsat, gimana? Mereka mau protes juga gak bisa, orang mereka ngatain gue bos bangsat juga, mau ngapain gimana? Santai aja. Oke, gue rasa itu, Jen. Thank you banget obrolannya, terima kasih banyak sudah mau hadir ke podcast Ketar Ketir. Podcast ngobrol santai dengan karyawan berujung karir. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton. Meskipun gue masih nggak ngerti, ini kan harusnya episode ke-5 atau ke-6 gitu.
gue nggak ngerti setelah nonton 4 episode awal kenapa kalian masih mau nonton episode yang ini. Tapi kalau just in case memang kalian nonton, ya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen kira-kira dia cocoknya muka kayak dia harusnya di jurusan apa. Terus subscribe untuk lihat video-video kami yang lain. Follow Instagram dan TikTok di @studiosenangkarya. Lihat video-video lainnya dari Studio Senang Karya di sini. Ada podcast, ada masak, ada games, ada komedi, ada horor. Semuanya ada muka Valiana horor. Jadi silakan ditonton. Kalau lu mau klik lonceng notifikasi nyalain silahkan. Terima kasih banyak. Kita udah happy banget dengan kalian mau nonton. Sampai jumpa di episode podcast Ketar Ketir berikutnya ataupun di video-video lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dan deh. Gimana guys? Kurang seru apa sih konten kita? Makanya jangan lupa buat subscribe dan klik lonceng di YouTube kita di Studio Senang Karya. Jangan lupa tonton juga video yang di sini dan juga yang di sini, oke?